Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan materi, perkenalkan nama saya Anastasia Mbokaka, NIM 22020020064 dari kampus Universitas Wisnuwardana Malang, dari Prodi Manajemen, mata kuliahnya Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Menyampaikan materi tentang retur, harapan, dan risiko portofolio. Nah, di sini ada latar belakang. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengembalian keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau retur dan risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Sedangkan risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Di sini masuk lagi definisi retur. Retur merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Retur menurut Yogianto 2003 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, retur realisasi atau realistic return. Yang kedua, retur investasi, yaitu masuk lagi definisi risiko. Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa mendatang. Risiko juga merupakan kemungkinan perbedaan antara retur yang diterima dengan retur yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Masuk lagi analisis risiko. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio, yaitu ada rumusnya. Contoh, misalnya risiko setiap sekuritas sebesar 0,20 jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Perhitungan statistik di atas membuktikan bahwa semakin banyak jenis saham yang dimasukkan dalam portofolio akan menyebabkan semakin berkurangnya risiko portofolio. Masuk lagi diversifikasi. Diversifikasi adalah membentuk portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu. Sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi sebesar retur yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang digunakan investasi untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio, yaitu ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan. Yang pertama, diversifikasi random. Diversifikasi random terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada sebagai jenis saham atau aset yang berbeda. Yang kedua, diversifikasi Markowitz. Diversifikasi Markowitz mempertimbangkan sebagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Nah, masuk lagi estimasi retur dan risiko portofolio. Mengestimasi retur dan risiko portofolio berarti menghitung retur yang diharapkan dan risiko suatu kumpulan aset yang dikombinasikan dalam suatu portofolio. Rumus untuk menghitung retur yang diharapkan dari portofolio yaitu yang pertama, retur yang diharapkan dari portofolio. Yang kedua, bobot portofolio sekuritas. Yang ketiga, jumlah total bobot portofolio sama dengan 1,0. Yang keempat, retur yang diharapkan dari sekuritas. Yang kelima, jumlah sekuritas yang ada dalam portofolio. Yaitu masuk pada contohnya lagi. Contohnya, sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham. Saham A, saham B, dan saham C. Menawarkan retur yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Misalnya,
presentasi dana yang diinvestasikan pada saham A sebesar 40%, saham B 30%, dan saham C 30%. Maka retur yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah sama dengan 0,4 buka kurung 0,15 tutup kurung tambah 0,3 buka kurung 0,2 tutup kurung tambah 0,3 buka kurung 0,25 tutup kurung sama dengan hasilnya 0,195 atau 19,5%. Itu masuk lagi modal indeks tunggal. Modal portofolio Markowitz dengan perhitungan kovarians yang kompleks seperti telah dijelaskan di atas. Selanjutnya dikembangkan oleh William Serpe dengan menciptakan modal indeks tunggal. Model ini mengkaitkan perhitungan retur setiap aset pada retur indeks pasar. Tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi secara berdiri sendiri atau portofolio. Risiko arus ke aktiva dapat dipertimbangkan atas dasar berdiri sendiri. Oleh setiap aktiva itu sendiri atau dalam konteks portofolio di mana investasi digabungkan dengan aktiva lain dan risikonya dikurangi melalui diversifikasi. Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko investasi antara lain. Yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko inflasi. Yang keempat, risiko bisnis. Yang kelima, risiko finansial. Yang terakhir, risiko likuiditas. Masuk lagi teori portofolio. Portofolio diartikan sebagai serangkai investasi sekuritas yang diinvestasikan dan dipegang oleh investor, baik individu maupun entitas. Kombinasi aktiva atau aset tersebut bisa berupa aktiva real, aktiva finansial, ataupun keduanya. Biasanya seorang investor dalam melakukan investasi tidak hanya memilih satu saham saja, tetapi melakukan kombinasi. Alasannya, dengan melakukan kombinasi saham, investor bisa meraih retur yang optimal dan sekaligus bisa memperkecilkan risiko melalui diversifikasi. Ini ada kesimpulan materi yang saya jelaskan dari awal. Yang pertama, retur dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko atau risk yang ditanggung, semakin besar pengembalian atau retur yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, semakin kecil retur yang diharapkan, semakin kecil risiko yang ditanggung. Yang kedua, model perhitungan risiko yang saling sering dipergunakan khususnya dalam investasi, yaitu secara standar, deviasi, atau varian. Yang ketiga, tingkat pengembalian. Faktor yang perlu diperhatikan adalah seperti harga saham, dividen yang perlu. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang terakhir, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Sekian hasil presentasi, saya ucapkan terima kasih.